Nah, termasuk kinerja yang tidak baik terhadap masyarakat, maka dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa. Nah, caranya adalah halo pemirsa, jumpa lagi dengan Bang Laian di channel Belajar Hukum Official. Nah, channel ini untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum, mengupas serta membahas seputar hukum agar masyarakat paham hukum dan taat terhadap hukum. Nah, topik kita kali ini adalah membahas tentang bagaimana cara memberhentikan perangkat desa yang tidak amanah. Nah, hal ini untuk menjawab pertanyaan dari saudara Reka Andika. Nah, komentarnya kurang lebih seperti ini. Keluh perangkat desa kerjanya nggak baik, gimana cara masyarakat meminta pergantiannya om? Penting ini om, karena setelah terbitnya aturan ini, perangkat desa seolah-olah nggak ada yang bisa memberhentikannya. Nah, terkait pertanyaan tersebut, maka saya coba menanggapinya tentu dalam perspektif hukum saya. Nah, sebelum saya menjelaskannya bagaimana cara memberhentikan perangkat desa yang tidak amanah, maka terlebih dahulu saya jelaskan apa yang menjadi faktor dan penyebab perangkat desa diberhentikan dari jabatannya dari perangkat desa. Nah, berdasarkan Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di mana di situ di pasal 5-nya diatur bahwa ya penyebab atau faktor diberhentikan perangkat desa adalah dengan sebagai berikut. Yang pertama adalah usia telah genap 60 tahun. Dan yang kedua, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, berhalangan tetap. Dan yang keempat, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan yang terakhir, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, terkait perangkat desa yang kinerjanya tidak baik, berdasarkan pertanyaan dari saudara kita Rega Andika tersebut, maka masuk dalam kategori di poin kelima tersebut, yaitu telah melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, bisa kita lihat di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di mana di pasal 51-nya disebutkan bahwa larangan-larangan bagi perangkat desa. Yang pertama, merugikan kepentingan umum. Yang kedua, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Ketiga, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya. Yang keempat, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. Dan yang kelima, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Keenam, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Yang ketujuh, menjadi pengurus partai politik. Yang kedelapan, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Kesembilan, merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nomor 10, ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Dan 11, melanggar sumpah atau janji jabatan. Dan yang ke-12, meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang artinya bahwa bila mana kinerja perangkat desa tidak baik terhadap masyarakat, maka dinyatakan telah melanggar ketentuan larangan-larangan bagi para perangkat desa. Nah, maka dengan itu dapat dikenakan sanksi, ya, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pada pemberhentian. Nah, sebagaimana yang telah diatur di dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di mana di pasal 52-nya menyebutkan bahwa yang pertama,
Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Yang kedua, dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Nah, jadi jelas bahwa bila mana perangkat desa melanggar ketentuan sebagai larangan perangkat desa dan termasuk kinerja yang tidak baik terhadap masyarakat, maka dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa. Nah, caranya adalah masyarakat boleh melaporkan kepada kepala desa atau melalui BPD sebagai pengawas kinerja pemerintahan desa untuk dilakukan pembinaan atau teguran kepada perangkat desa tersebut, baik teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis. Nah, bila mana perangkat desa tersebut masih memandel dan tidak mengindahkan teguran-teguran tersebut, maka kepala desa bisa mengambil tindakan dengan mengenakan sanksi mulai dari sanksi administratif hingga pada pemberhentian. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan terkait pertanyaan dari saudara Rega Andika tersebut. Demikian penjelasan singkat dari saya. Ikuti terus channel Belajar Hukum Official. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain dapat bergabung bersama kita di channel Belajar Hukum Official. Jangan lupa juga di klik loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi penting berikutnya. Sampai ketemu dengan video-video saya berikutnya. Mari kita kupas.